Oke. Iya, Nah ini Pak. mungkin bahasan yang terakhir Pak sebelum kita tutup episode pertama ini ya. Tadi udah ngomongin soal teknologi, Megatron ya. Nah menurut Bapak nih kalau mahasiswa kita di Megatron ya, atau ada calon mahasiswa juga yang mau mendaftar ke Megatron, skill apa aja sih yang diajarin, dan skill ini relevan gak sih buat nanti di masa depan Pak? Skill apa gitu? Kalau nggak skill mungkin attitude ya. Yang saya tahu Pak Bagus selalu menekankan kerja keras tuh ya. Kerja keras, Iya, Pak. kerja penuh niat ya. Olsen pasti tahu Iya, Pak. di kelas ya selalu digitukan gitu ya. Nah, mungkin jangan banyak-banyak Pak. Menurut Bapak 3 aja Pak. 3 attitude atau skill yang harus dimiliki oleh lulusan S1 terutama di Megatron Pak, mahasiswa-mahasiswa kita ya. Pak Bagus duluan, Pak Bagus. Oke, 3 ya. Iya, Tiga Pak, boleh, 3 Pak. Pak. Gini. Jangan pernah mengatakan sesuatu susah. Jangan pernah mengatakan sesuatu Mengatakan susah. Sesuatu itu susah. Oke. Karena ketika Anda mengatakan susah, Anda sudah membangun namanya mental wall. Jadi ada wall yang harus Iya, Pak. ditabrak secara mental. Dan itu membuat Anda tidak bisa maju. Anda sudah terhambat oleh wall itu. Yang bisa mendobrak adalah diri sendiri. Jadi kalau terlanjur punya mental wall, dobrak saja. Orang lain nggak bisa bantu. Oke. Ya gara-gara apa? Gara-gara belum apa-apa sudah menganggap itu susah. Susah. Menyerah. Padahal Iya, Pak. semua orang punya kemampuan. Iya. Ya, bisa lah. Semua orang udah lewati kok. Masa kita enggak? Itu salah satu. Pertama, Setuju. jangan anggap itu susah. Yang kedua Kedua, Pak. kita bisa lari dimulai dengan jalan. Kita bisa jalan dimulai dengan merangkak. Sebelum merangkak ada sebelumnya. Semua itu kita berlatih tanpa kita sadari. Pernahkah kita tidak jatuh sebelum lari? Pernahkah kita langsung bisa lari sebelum berjalan? Jadi semua ini modalnya latihan saja. Terus saja latihan. Walaupun gagal, misalnya bangkit lagi, coba lagi. Jadi selama kita mampu berlatih, tidak akan gagal di sini, ya. Gitu. Jadi Oke. Butuh latihan proses, Pak, ya. nomor satu, latihan nomor satu, Latihan. ya. Nomor satu latihan apapun. Nah Oke. itu yang masih minim ada, tapi bisa ditingkatkan segera. Bisa. Bisa. Ketiga, Yang ketiga Pak. kerjasama. Kerja Kalau sama. kami dulu kuliah, ada 8 topik yang harus dibahas. 8 orang mengerjakan masing-masing, nanti share. Ya, jadi dalam waktu yang singkat, lagi. kita bisa menguasai 8 secara bersama-sama. Itu yang kami lakukan dulu. Jadi kerjasama artinya ya bagi yang kita tahu, terima, atau tanyakan, terima yang kita nggak tahu. Jadi buat saya sih kerjasama penting sekali. Oke. Kerjasama tidak cuma dengan mahasiswa. Artinya di sini jangan malu bertanya kepada dosen. Kalau malu bertanya kepada dosen, ya Anda nabrak sana sini. Kalau bertanya soal, kan tidak beda sama bertanya soal ujian, kan beda kan? Beda, Jadi beda apa? Pak, beda Pak. Jangan malu bertanya kepada dosen. Itu kira-kira Oke. 3. Tapi kalau saya lihat sih sepanjang saya ngajar dan ketemu Pak Bagus pertama kali 2015 waktu jurusan ini ada, semuanya rasanya dipelajari di Megatron ya, terlepas dari mata kuliah apapun. Contohnya mata kuliah Paniko, mata kuliah pemrograman, nggak akan pernah bisa bikin kode di Python atau di C tanpa berlatih. Cuma baca buku kan nggak bisa ya. Rumus statika kan Nggak Pak, bisa. cuman 3 ya, sigma fx 0, sigma fy 0, sigma torsi 0 gitu. Sisanya latihan. Iya. Dan kerjasama. Mata kuliah juga yang diajar sama Pak Bagus adalah Project Megatron. Berapa orang Pak? Dalam satu tim? Itu dia. 3 ya? Proyek Megatron itu ada 4 orang kira-kira. 4 orang. Penting itu. Perancangan di DPM, desain produk mekatronika, mengenai proyek Megatron itu Ya. suatu ilmu konsep itu. Gimana cara kita belajar merancang. Ya lengkap sekali di sini. Oke, itu ya. Jadi skill yang tadi, attitude lebih tepatnya itu dipelajari semua di Megatron ya. Dan Olsen pasti udah ngerasain ya betapa statika. Iya, Pak. Kalau nggak latihan nggak bisa ya. Coding juga sama ya. Iya, Gitu. Pak. Oke, nanti. Tapi kan makin latihan makin bisa, Pak. Betul. Dan gagal sekali bukan berarti gagal selanjutnya apa ya Pak Agus ya? Iya, Gagal Pak. sekali bukan berarti gagal selanjutnya. Mental wall tadi yang pertama ya, tentang mental wall ya. Oke, sekarang menurut Pak Niko Pak.
Nah, gini, saya mau nyambung apa yang disampaikan Pak Bagus dan saya share lagi ya. Ada satu Bisa, hasil Pak. survei lagi nih. Jadi kalau berdasarkan Boleh, Pak. Future of Job Survey, Future of ada jobs. 15 skill untuk tahun 2025. 15. Ya. Ya. Dan tadi salah satu yang disebutkan Pak Bagus itu adalah mengenai active learning and learning strategies. Itu adalah salah satu skill yang diperlukan, sangat diperlukan untuk skill di tahun 2025. Ya. Jadi kalau harapannya sih semua ini harusnya mahasiswa bisa dapatkan dan mereka juga harus upayakan. Gitu. Dan itu kita coba upayakan juga dalam perkuliahan kita kan. Misalnya kerja kelompok itu kan juga seringkali pasti harus kita tunjuk satu, katakanlah ketua kelompoknya siapa, bagaimana dia bisa mengatur kelompok. Itu kan sebenarnya ada hubungannya dengan leadership dan social influence, bagaimana mereka mencoba mempraktekkan itu. Kemudian bagaimana menggunakan teknologi, diajari CAD, kemudian Ya, CAD. diajari menggunakan PLC. Ini kan bagaimana mereka mencoba untuk menggunakan teknologinya, melakukan monitoringnya, dan juga melakukan kontrol dan sebagainya. Jadi kita juga mencoba untuk memasukkan skill-skill yang mungkin juga dibutuhkan di masa mendatang. Itu sudah dari sekarang. Oke, jadi tadi ya active learning, kemudian technology usage ya itu belajar semua dan software yang dipelajari juga banyak banget di Mechatrон. Kita buat fleksibel mungkin sehingga nanti kalaupun mau bekerja sendiri, mau bekerja pada orang, itu kita jadi orang yang punya toolbox banyak ya. Saya bayangin Mechatrон itu punya banyak alat tuh di belakang, di backpacknya gitu ya. Gitu mungkin ya Pak Niko ya. Iya Pak. Dan satu lagi, kita juga banyak melatih untuk berpikir analitik ya, dan juga inovatif. Analitik, oke. Secara juga dengan kreatif. Buktinya dengan kita membuat project Mechatronika. Mereka kan diminta untuk mengeluarkan ide-ide mereka kan. Bagaimana membuat satu alat, atau juga nanti di tugas akhir lah. Di tugas-tugas akhir kan banyak sekali hal yang memaksa mereka untuk berpikir analitik, mencoba melakukan inovasi terhadap produk dan sebagainya. Betul. Dan salah satunya mungkin mikir begitu bikin alat kenapa nggak jalan tuh mikirnya cukup panjang ya. Kenapa nggak jalan ya? Software-nya Untuk troubleshoot-nya itu, Pak. Troubleshoot-nya gitu ya. Oke, nah sekarang terakhir nih ya, Olsen ya, selama kuliah di Mechatrон ya. Menurutmu nih, apa sih skill atau attitude yang paling banyak kamu pelajari di Mechatrón yang mungkin bisa dipakai nih begitu nanti Olsen lulus dan bekerja? Oke Pak, jadi cara berpikir sih Pak, lebih ke cara berpikir kalau saya Pak. Iya Pak. Jadi di semester awal kita diajarin bikin flowchart tuh Pak. Flowchart. Nah di situ saya mulai belajar untuk berpikir lebih sistematis dan jadi step by step dan tertata gitu Pak. Jadi nggak semrawut suka-suka saya gitu aja Pak. Jadi saya sadar bahwa semuanya ada step by step yang harus kita laluin satu persatu gitu Pak. Ada prosesnya. Itu tadi Pak Bagus bilang mulai dari Pak. Kemudian jalan, terus salah-salah juga kan bikin diagram alir atau flowchart itu kan mesti nggak bisa sekali ya. Kan kita selalu mikir ada nggak cara yang lebih sederhana gitu loh, yang kotaknya yang lebih simpel. Iya. Jadi cara mikir ya itu yang pertama. Yang kedua apa Aisyah? Yang kedua, kalau setelah masuk di Mechatrón saya jadi lebih kreatif Pak. Jadi misalkan kayak kan saya juga pemalas nih Pak. Ini saya jujur aja Pak ya. Terus robot project Mechatronika saya yang kemarin saya buat ini nyapu Pak. Oh bisa ya nyapu ya. Yang maze ya, yang maze solving bukan, saya lupa ya. Iya yang Pak. maze ya, betul. Jadi untuk memecahkan maze atau labirin dalam istilah bahasa Indonesia ternyata bisa digunakan buat menyapu di rumah. Buat nyapu. Ya? Iya Pak. Kreatif ya. Belajar apa di Mechatrón selama ini? Kalau belajar teorinya sebenarnya banyak Pak. Kita dari mulai perancangan CAD yang tadi Pak Bagus, yang coding yang Pak Niko, kontrol sistem kontrol dan matematika teknik dan lain-lain. Saya pikir semuanya pada akhirnya bakal menyatu dan semuanya dipakai untuk merancang suatu sistem yang kompleks Pak, karena
tanpa kita sadari kalau sistem yang mau kita rancang itu udah pasti kompleks dan nggak sesederhana itu Pak, gitu Pak. Kalau menurut saya Pak. Oh, oke. Jadi pada akhirnya kita juga bakal sadar kalau apa yang kita pelajari semuanya di sini nggak ada yang nggak berguna sama sekali, kalau semuanya tuh pasti berguna dan kita pakai di kemudian hari gitu Pak. Betul. Karena Gitu sih, sistem Pak, itu paling, kan sangat besar ya, dan kalau kita bisa kontribusi di salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, yaitu kita jadi lebih terpakai ya di industri Iya, atau di Pak. dunia Wah. pekerjaan. Oke, Iya, Pak. ini untuk episode 1 seru sekali. Nanti kita akan lihat di episode selanjutnya. Salah satunya kita mau ngobrolin tentang ini spoiler dikit ya. Unpar dikenal sebagai kampus sultan. Sekarang bener nggak sih menurut mahasiswa ya? Sesultan apa kampus Unpar katanya? Terus kita akan lihat pengalaman juga menjadi asisten dosen. Terus kita akan ada interview juga dengan dosen dan juga mahasiswa. Yang pasti topiknya bakal menarik ya sampai penutupan USM 3. Yang sekali lagi mungkin untuk informasi USM 3-nya ya dari Olsen. Oke, buat teman-teman yang mau mendaftar menjadi mahasiswa khususnya Mekatronika Unpar, boleh mendaftar di link di atas. Waktunya dari tanggal 18 Mei 2021 sampai 29 Juni 2021. Oke, Linknya di berarti sini. 29 Saran. Mei ya. Saran kepada Olsen, Iya, siapkan Pak. siapkan satu jalur bagi anak-anak muda kalau ingin langsung bertanya kepada Olsen dan kawan-kawan bisa Oke. langsung dijawab. Bisa. Gitu. Nanti di deskripsi Bisa, ada DM lagi Instagram ya dari Olsen. Terus Iya, Pak. akan kita taruh juga Instagramnya jurusan dan juga Instagram dari himpunan mahasiswa ya. Ada banyak kegiatan ya. Oke. Demikian Bisa, Pak. untuk episode yang pertama ini. Terima kasih buat Rafael Olsen sebagai co-host, salah satu mahasiswa Terima kasih, Pak. tingkat akhir ya di Mekatron. Untuk Pak Bagus terima kasih. Kemudian untuk Pak Niko terima kasih ya. Sampai jumpa di episode yang kedua dan yang selanjutnya ya. Kami tunggu Dadah guys. yang mau masuk di Mekatron. Oke. Tunggu ya. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye. Mari bergabung di Mekatronika, kami tunggu.